Para mahasiswa dan mahasiswi semester akhir, para pejuang skripsi, setelah beberapa segmen di channel ini menyajikan tentang judul-judul skripsi yang terbaru, yang terupdate, di segmen ini kita akan membahas poin-poin penting yang wajib ada di dalam setiap proposal skripsi. Tiap-tiap kampus punya panduan sendiri-sendiri tentang proposal skripsi. Tetapi poin-poin penting yang mau saya bahas di segmen ini pasti ada. Dan biasanya pada saat seminar proposal atau seminar hasil skripsi, sidang skripsi di akhir itu selalu ditanyakan oleh penguji. Sehingga ini wajib dituliskan oleh para mahasiswa dan mahasiswi yang sedang mengerjakan proposal skripsi, agar nanti tidak mengalami kendala saat bimbingan dan juga pada saat seminar proposal. Apa saja poin-poin yang wajib ada dalam proposal itu? Mari kita bahas satu persatu. Di latar belakang masalah yang wajib ada, yang pertama adalah fokus masalah. Di bagian ini, adik-adik mesti menuliskan secara detail fokus masalahnya apa. Karena kalau tidak detail menuliskan fokus masalah, maka ini menjadi keraguan yang pertama bagi penguji. Sehingga ini wajib dituliskan. Cara menuliskan fokus masalah itu setidak-tidaknya pakailah 5W1H agar detail ulasan-ulasan fokus masalahnya itu seperti apa. Yang kedua, alasan mengapa masalah tersebut layak untuk diangkat di dalam karya ilmiah skripsi. Kalau di zaman sebelum saya dulu ada di proposal skripsi itu dituliskan alasan judul, tetapi sekarang ini dia menarasikannya di dalam latar belakang itu. Ini sangat penting dan wajib ada di latar belakang masalah, karena di situ yang dinilai dua hal. Yang pertama, kelayakan dari masalah itu sendiri, apakah benar-benar problematik sehingga harus diangkat di dalam karya ilmiah skripsi. Yang kedua, pembimbing dan penguji itu melihat dan menilai kualitas kita berargumentasi terhadap masalah itu. Selain masalah itu sendiri dan argumentasi-argumentasi tentang pentingnya masalah itu diangkat di dalam skripsi, di situ kita perlu data-data penguat. Data-data penguat selain data-data masalah itu sendiri adalah data-data dari referensi. Itu bisa dari manapun, dari jurnal, dari buku, dari majalah, dari koran, yang penting kredibel. Sehingga alasan-alasan kamu dianggap logis dan ilmiah. Nah, disitulah yang dianggap bahwa alasan ilmiah itu ada sandaran-sandarannya dan juga logis, masuk akal. Kemudian yang ketiga, setelah fokus masalah dan juga alasan kita, argumentasi kita yang dikuatkan oleh data-data itu terhadap masalah itu mengapa penting diteliti, selanjutnya adalah rumuskan masalah itu, apa yang mau dicari dari masalah itu, apa yang mau ingin diteliti dari masalah itu. Untuk rumusan masalah itu biasanya ada dua tipe, tapi yang paling banyak tipenya adalah pertanyaan penelitian. Ini yang paling umum dan saya sendiri juga menuliskannya dalam bentuk pertanyaan penelitian. Ada juga yang dinarasikan minimal satu paragraf untuk menjelaskan apa yang mau dicari, apa yang mau diteliti. Di bagian landasan teori, poin-poin penting yang wajib ada, yang pertama adalah studi terdahulu atau literatur review. Untuk ini, supaya adik-adik lebih paham, saya sudah membuat video bagaimana menuliskan studi terdahulu di skripsi atau di proposal skripsi. Itu saya ambilkan dari skripsi langsung, yang sudah lulus, yang sudah diujikan dan sudah dikatakan benar, sehingga adik-adik bisa melihat secara detail di channel ini. Intinya, positioning penelitian kita, maksudnya adalah apa perbedaan penelitian yang akan kita lakukan dengan peneliti-peneliti terdahulu yang sudah melakukan di objek dan masalah yang sama. Jadi sederhananya, masalah yang kamu angkat itu kalau diibaratkan seperti kotak, peneliti-peneliti terdahulu sudah melihatnya dari angle yang mana? Dari samping kah? Kanan, kiri, depan, belakang? Dan di situ kamu mau lihat dari mana objek masalah yang kamu angkat itu. Karena sebelum-sebelumnya orang sudah pasti pernah mengangkat topik yang sama. Itu menjadi kelebihan kamu nanti. Kalau kamu bisa menjelaskan letak perbedaannya, baik itu dari sudut pandang
perspektif teori atau metode atau subjeknya, objek lokasi maksudnya, itu bisa jadi daya tawar sendiri. Oh, ini anak pinter di metodologi penelitian, dia tahu, dia mengertikan begitu. Jadi di sini penting studi terdahulu. Ada perbedaan juga, studi terdahulu kadang-kadang ada juga dituliskan di latar belakang, tapi yang paling lumrah, paling banyak dituliskan di landasan teori. Ini benar semuanya, tidak ada yang salah, tapi dalam proposal itu harus ada. Yang kedua, teori itu sendiri. Jadi landasan teori itu sendiri. Fungsi teori di dalam proposal skripsi itu adalah sebagai alat dasar, sebagai alat bantu bagi peneliti, bagi para mahasiswa yang menuliskan proposal itu untuk menganalisis data nantinya. Rata-rata untuk level S1, teori itu hanya sekedar sebagai alat bantu nanti untuk menganalisis data-data di lapangan, sehingga nanti mudah bagi kita yang meneliti itu untuk menjelaskan berdasarkan konsep-konsep yang ada dalam teori itu. Jadi jangan keliru, teori yang kamu tuliskan di proposal skripsi itu nanti akan dipergunakan untuk menjelaskan rangkaian masalah, rangkaian data-data di lapangan itu setelah nanti dianalisis. Jadi fungsi teori dalam hal ini itu sebagai alat bantu untuk menjelaskan masalah supaya lebih sistematis. Itulah kira-kiranya kalau untuk level S1. Kalau untuk level S2, S3 itu beda lagi. Level S2 itu untuk mengkritisi teori yang dipakai. Di level S3 doktor itu harus mengkritik dan juga melahirkan satu teori yang baru. Jadi untuk level S1 tuliskanlah teori itu, karena itu sebagai alat dasar bagi kita, bagi peneliti untuk menjelaskan masalah nanti di lapangan, terutama juga nanti pada saat melaporkan hasil penelitian di skripsi kita. Di bagian metode penelitian yang wajib ada, yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian yang dimaksud itu kuantitatif atau kualitatif. Ingat, kuantitatif dan kualitatif itu jenis. Di dalamnya include pendekatan-pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang dimaksud itu misalkan kalau kualitatif, misalnya kayak fenomenologi, hermeneutika, studi kasus. Kemudian kalau yang paling banyak mahasiswa itu kualitatif deskriptif. Bagi saya nggak ada masalah, tetapi akan lebih bagus kalau misalkan jenis penelitiannya kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, studi kasus, hermeneutika, semiotika, dan seterusnya. Begitu juga di kuantitatif. Kuantitatif itu jenis penelitian, ada pendekatan-pendekatan yang berbeda. Yang kedua, teknik pengumpulan datanya seperti apa. Teknik pengumpulan data itu pasti disesuaikan dengan jenis penelitian yang kita pakai. Kalau jenis penelitiannya kuantitatif, pasti kuesioner, tinggal nanti ditentukan sampelnya berapa dan seterusnya. Tapi kalau kualitatif, pasti wawancara mendalam. Maka di sini nanti penentuan informannya seperti apa, tinggal dituliskan di situ. Yang ketiga adalah analisis data. Bagaimana kita menganalisis data? Setelah semua data-data itu terkumpul, baik itu dari lapangan atau studi literatur, itu kamu ngolahnya kayak gimana? Sekali lagi, tergantung dengan jenis penelitian yang digunakan. Silakan adik-adik dipelajari, itu banyak referensi-referensi yang bisa dibaca. Dan yang terakhir adalah validasi data. Begitu data kita analisis, ternyata tidak menjawab persoalan atau masih kurang akurat, maka bagaimana strategi berikutnya untuk melakukan validasi data. Kalau di kualitatif, kita bisa turun lagi ke lapangan untuk wawancara dengan orang yang kita wawancarai sebelumnya, itu paling tidak untuk mengkonfirmasi atau bertanya kembali seputar hal-hal yang tidak terjawab itu. Jadi ini wajib ada, karena setelah kamu mengolah data, ternyata datanya kurang, ternyata datanya tidak akurat, ternyata datanya masih dangkal, itu bagaimana agar supaya permasalahan dari rumusan masalah penelitian skripsi kita itu bisa terjawab. Jadi kita harus tuliskan secara detail. Itulah poin-poin yang wajib ada di dalam setiap proposal skripsi. Semoga ini bermanfaat. Tetap semangat. Salam dari saya.